Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi Bu. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, Kita cepet nih ya dari iya. 1 bulan ini ya, Betul. masih 1 bulan Iya, ini. cepat Bu. Iya sesuatu. Tapi seneng Pak Seneng. ketemu sangat. saya. Ya, seneng dong. Sering Iya. ketemu, jadi sering ada bimbingannya. Bapak sehat ya? Alhamdulillah ya. Sehat, ya. Apa aja nih Pak yang 1 bulan kemarin nih Pak? Ya kemarin ya biasa Pak, Dari kayak semacam semenjak ya melakukan aksi-aksi nyata kayak gitu ya. Aksi-aksi Jadi nyata ya pokoknya pengaplikasian dari ya program-program yang sudah kita jalani gitu. Kemarin ke Taman Asuh kayak gitu ya. Taman Asuh masih ya? Masih ada. Alhamdulillah hebat Pak. Ya. Baik, di sini mungkin lembar observasi modul 3.3.1 ini tujuan diskusinya tentang tugas modul 3.3 ya, mungkin sudah dijalani ya waktu pas di LMS sudah di ini, hanya mungkin aksi nyatanya saja. Betul. Bagaimana nih proses pembuatan tugas aksi nyata untuk modul 3.3 terkait pembuatan artikel dari pengelolaan program yang berdampak pada murid? Ya, jadi ya pembuatan artikel saya kan berbentuknya macam-macam ya. Nah, bentuk artikelnya itu saya membuat tulisan semacam untuk di blogspot saya seperti kayak gitu tulisan, terus untuk di Google Site itu kan pembuatan seperti itu, yaitu berarti membuat catatan lah seperti ya bagaimana kita dalam melaksanakan kurikulum merdeka ini di situ seperti itu. Lalu bagaimana perasaan Bapak selama membuat tugas tersebut Pak? Ya perasaannya ya senang juga. Memang ada kesulitannya tuh kan ya namanya teknologi ya, ada hal-hal yang harus dipelajari juga. Nah itu paling awalnya aja, tapi setelah saya pelajari dan itu jadi bagus gitu, jadi menarik kita akhirnya gitu, tampilan dan sebagainya menarik. Seperti itu. Ya. Lalu apa nih pembelajaran yang Bapak yang didapat Bapak selama pembuatan tugas tersebut? Ya, pembelajaran yang didapat otomatis saya mendapatkan hal yang baru ya dalam hal pembuatan semacam artikel dalam bentuk Google Site, dalam bentuk semacam bagaimana kita ngeposting ke blognya, itu hal yang baru buat saya. Terus ya juga ya berdampak dalam programnya itu, jadi hal-hal yang kita harus laksanakan itu akan tersimpan gitu seperti itu, untuk misalkan terutama hal apa yang akan kita lakukan untuk siswa-siswa kita ini seperti itu. Lalu apa nih rencana Bapak terkait pembelajaran yang didapat berdasarkan proses pembuatan tugas aksi nyata tersebut? Ya rencananya untuk kita bisa mengembangkan diri kita, potensi kita, terus kemudian mengaplikasikannya ke siswa, yang mengaplikasikannya ke sekolah di sini. Syukur-syukur kita bisa berbagi dengan sekolah yang lain dengan program-program yang telah kita laksanakan itu seperti itu. Ya. Baik, sekarang kita pindah ke lembar observasi model 3.32 ya Pak ya. Ya. Ini tujuannya merefleksikan perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 8 bulan kemarin itu ya, waktu kemarin dari awal dari ya. Pendampingan nol ya sampai loka sekarang ini. Setelah Bapak menjalani 8 bulan nih pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Bapak rasakan yang terkait dengan kompetensi Bapak sebagai guru? Perubahannya otomatis ada suatu peningkatan kompetensi menurut saya. Jadi dalam hal wawasan, dalam hal pengalaman, dalam bagaimana melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu seperti apa gitu. Jadi ada dalam pengelolaan pembelajarannya itu gimana, dan lebih mungkin saya mungkin lebih memperhatikan atau mengutamakan bagaimana dampak kepada siswanya itu, kayak seperti itu, dan memberikan kebebasan, bukan kebebasan sih, jadi ke siswa itu bagaimana untuk meningkatkan kompetensinya itu, kompetensi siswanya itu. Terus kita misalkan bisa memberikan keleluasaan untuk siswa dalam meningkatkan minat dan bakatnya seperti itu. Itu mungkin yang saya pengalaman buat saya selama saya mengikuti kegiatan ini, program ini. Iya. Ya. Lalu berdasarkan yang Bapak alami ya, perubahan apa saja nih yang terjadi pada diri murid Bapak setelah Bapak menjalani program 8 bulan kemarin? Ya, mungkin murid itu bisa mulai bisa mengembangkan potensi dirinya sendiri juga gitu, mungkin juga bisa membuka diri untuk belajar atau lebih bersemangat mungkinnya dalam belajar, dan mempersiapkan siswa itu bisa mempersiapkan untuk mencapai harapan yang mereka inginkan seperti itu. Dan terutama sesuai dengan keinginan, bakat dan minatnya mungkin itu.
Baik. Lalu apa saja nih hal yang membuat perjalanan 8 bulan ini cukup memuaskan? Cukup memuaskan ya, perubahan menjadi lebih baik otomatis ya, yang Iya. dari awal kita dari awal gitu ya, ya selalu memuaskan ya, terutama untuk saya pribadi dan untuk kepada siswa juga gitu, terutama dalam hal proses pembelajarannya itu seperti itu. Lalu apa sih Pak yang membuat Bapak tertantang nih dalam perjalanan 8 bulan ini? Ya, mungkin ada yang tertantang itu ada suatu pasti ada suatu perubahan-perubahan yang harus kita perubahan. Misalkan mungkin dalam hal ya kebiasaan siswa terutama. Misalkan ada beberapa yang harus kita ubah sesuai dengan keyakinan, misalkan sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat seperti itu. Itu contoh, salah satu contohnya itu misalkan keyakinan kelas. Biasanya anak misalkan tidak sesuai dengan apa yang biasa dia lakukan. Sekarang setelah ada keyakinan kelas berarti anak harus melaksanakan itu seperti itu. Itu adalah ya suatu hal yang itulah yang salah satu contohnya gitu. Iya, baik. Sekarang kita pindah ke modul 3.33 ya Pak ya. Tujuannya ini sama sih, merefleksikan penerapan komunitas praktisi yang sudah dirintis dan bagaimana nih dampaknya pada rekan sejawat yang sekarang nih. Bapak sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah? Ya, untuk komunitas praktisi saya membuatnya di lingkup yang terkecil dulu, jadi MGMP. Kebetulan kan saya di sini guru bahasa Inggris, jadi untuk guru-guru yang bahasa Inggrisnya dulu kita di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin nantinya akan mengembangkan dengan guru yang lain, karena kan di sini juga kita ada rekan kita juga sama guru penggerak. Mungkin dari sana kita mungkin akan membuat suatu komunitas praktisi yang selingkup sekolah gitu, seperti itu. Tapi untuk sekarang mungkin untuk komunitas praktisi saya menggunakan untuk lingkup yang MGMP saya dulu seperti itu. Lalu itu Pak, bagaimana nih peran komunitas ini terhadap proses belajar Bapak? Ya, dalam proses belajar ya saya dalam hal peningkatan kompetensi anak terutama ya. Jadi kita sesama rekan guru kita berdiskusi dengan berdiskusi bagaimana kita mencari strategi-strategi yang baik untuk proses pembelajarannya. Nah, di sana kita bertukar pikiran, di sana itu manfaat dari komunitas itu ya. Nanti kita berdiskusi, kita nanti menentukan bagaimana yang terbaik, bagaimana cara supaya anak bisa melakukan proses belajarnya secara nyaman dan sebagainya. Nah, itu paling kita membicarakan seperti itu, dan hasilnya kan nanti untuk keberhasilan anaknya itu sendiri. Sekarang kita ke observasi modul 334 ya Pak ya. Ini tujuannya sih tentang diskusi rencana belajar mandiri setelah program guru penggerak selesai dan penilaian atau evaluasi RTL ya Pak ya, rencana tindak lanjut CGP Pasca Pendidikan. Ya. Setelah Bapak menyelesaikan program ini nih, apa nih kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin Bapak kembangkan lebih lanjut? Ya, untuk di sekolah itu ya untuk mengembangkan diri lah. Untuk mengembangkan diri juga kita bisa saling mengembangkan diri antara sesama rekan gitu. Terutama misalkan saya mengembangkan kompetensi saya sendiri, terus nanti bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain juga gitu. Nah, itu mungkin yang akan saya kembangkan, yaitu dalam pengembangan diri, dalam kompetensi dan bagaimana melakukan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Iya, betul. Apa yang membuat kompetensi tersebut esensial Pak untuk Bapak kembangkan? Ya, karena mungkin setiap kita kan selalu ada perubahan Bu ya, selalu ada perubahan dalam hal pembelajaran. Nah, itu mungkin yang membuat esensialnya itu karena karena beberapa ada perubahan, jadi kita ya harus mengembangkan diri juga seperti itu. Ya. Betul. Apa indikator keberhasilan dari pengembangan kompetensi yang Bapak rencanakan? Nah, untuk kompetensi pengembangan diri berarti otomatis wawasan kita kan bertambah. Wawasan kita sebagai guru, wawasan dan pengalaman kita itu indikatornya kita akan lebih berkembang lagi gitu. Iya, akan lebih tambah dan kita akan selalu melakukan perubahan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Gitu. Betul. Apa saja nih potensi dari aset, misalnya aset sumber daya internal atau misalnya eksternal yang sudah Bapak petakan
untuk mendukung pengembangan kompetensi tersebut. Ya, dengan motivasi. Yang pertama itu Motivasi ya ya. motivasi yang kuat dengan ya keinginannya atau motivasi juga, jadi bisa saling mendukung antara faktor internal dan eksternal juga. Kita nggak boleh nggak semangat, kita harus terus bersemangat ya, Betul, untuk Pak, harus memotivasi semangat kita. terus. Ya. Lalu ada kendala yang mungkin timbul ketika Bapak menjalankan rencana pengembangan kompetensi tersebut? Ya, mungkin kendalanya faktor kesibukan mungkin ya, kesibukan ya guru Apalagi ditambah masing-masing ya itu. Bapak PPG ya. Iya, jadi ya kendalanya paling di situ kesibukan, terus nanti koordinasi antar guru juga, mungkin bukan kesibukan saya juga, kesibukan yang lainnya juga mungkin ya, kesibukan guru yang lainnya juga, itu mungkin kendalanya. Jadi untuk koordinasi mungkin agak harus sesuai waktu atau gimana gitu. Betul. Apa yang Bapak akan lakukan untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul nanti ke depannya? Ya, untuk mengatasi kendalanya kita harus harus sering berkoordinasi lah. Sering kita antar warga sekolah di sini kita harus sering berkomunikasi, terus kita ngobrol, terus nanti kita mungkin ada setelah dalam komunikasi dan koordinasi itu mungkin ada suatu rencana untuk untuk melakukan perubahan yang terbaik seperti itu. Terus nanti kita mengatasi yang satu pengatasinya itu untuk berpikiran untuk selalu kita selalu ya berpikiran positif lah, selalu semangat gitu ya antar sesama rekan. Jadi kita bukannya saling menjatuhkan, tapi kita harus saling mendukung. Ya, untuk melaksanakan suatu program yang akan kita lakukan itu, Mas. Betul. Apa saja nih? Apa ada strategi yang Bapak akan lakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Ya, untuk mengembangkan kompetensi misalkan sesama rekan saya misalkan saling berkomunikasi, terus kita saling membuka wawasan, terus kita harus selalu kalau ada perubahan kita harus mengikuti perubahan yang untuk menjadi yang lebih baik ya, perubahan. Terus kita menjalaninya dengan semangat, otomatisnya menjalani dengan semangat, dengan motivasi kita yang kuat, karena kita bagaimanapun kita semua guru itu insya Allah tujuannya semuanya baik ya, terutama untuk siswa ya, untuk mencerdaskan siswa dan ya untuk mencapai untuk kita untuk mencapai apa yang diinginkan oleh siswa gitu. Pancasila. Betul. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu seperti itu. Iya. Intinya seperti itu ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali ini Pak Indra, dari dulu sampai sekarang Bapak ini tidak pernah putus asa, selalu semangat dan termotivasi, sehingga saya juga terbawa motivasinya dari Bapak. Saya juga terima kasih kepada Ibu sebagai pendamping ya, selalu memotivasi saya justru dalam hal ini. Kita saling memotivasi kan? Iya, betul. Kita saling menyemangati. Betul, saling menyemangati. Baik, terima kasih Pak Indra ya sudah meluangkan waktu kita berbincang-bincang tadi ya. Terima kasih Bu.